Matius 1 nomor 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunang dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Kalau kau buka di dalam Lukas 1 nomor 35 tadi, Roh Kudus itu turun atas dia. Berarti dia mengandung Roh Kudus. Ini masalahnya Matius 1 nomor 18, mengandung dari, berarti berasal. Kamu dari mana? Berarti dia menanya asal tempat, gitu loh. Iya, Mengandung dari Roh begini, Nora. Apapun itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus, iya bukan yang kau masalahkan bahasa dari tadi menaungi. Iya, bener. Makanya kan begini pertanyaannya. Nora mengandung dari gondrong. Otomatis mereka tahu gondrong yang menghamili saya. Kan begitu. Tapi kalau Nora mengandung gondrong, otomatis yang di dalam saya mereka udah tahu bahwa yang saya kandung itu adalah gondrong. Gitu loh Bang. Begitu loh. Dari gondrong itu bahannya apa? Gondrong itu kalau gigi kau tuh bisa diam dulu. Nah, lanjut Al. Gondrong kok. Ya, oke. Memang ya di situ memang ada beberapa terjemahan yang membuat yang tadi seperti Nora tanyakan, apakah yang dikandung itu Roh Kudus atau dari Roh Kudus seperti itu. Iya, Jadi memang benar. ya pertanyaannya itu, tapi kembali lagi bukan, jadi begini, ketika memahami suatu konteks itu kon dan teks, jadi teks yang berhubungan, artinya begini, ketika dikatakan itu kelahiran dari Roh Kudus. Kon itu apa dulu? Kon dan teks. Teks itu kita Kon tahu itu bacaan. hubungan, Kon itu apa? hubungan. Apa kon hubungan? Itu kata-kata yang saling berhubungan itu disebut konteks. Coba baca, kok ketawa. Aku Iya, kasih kok tahu benar loh. konteks itu. Kok diamlah Itu- dulu daripada aku turunkan kau di Enggak, beneran, aku serius. Konteks itu, konsnya itu disebut hubungan. Teks itu Nah. kata-kata. Jadi konteks itu kata-kata yang saling berhubungan seperti itu. Jadi konteksnya ketika dikatakan tentang kelahiran itu apakah dari Roh Kudus, apakah itu Roh Kudus, itu kembali lagi ketika di mana Yesus itu mengajarkan dan berkata-kata. Semua pengajarannya, jadi keilahiannya dia itu bukan tentang cuma kelahiran, tetapi bagaimana Yesus melakukan mukjizat, perkataan Yesus, jaminan yang dilakukan sampai ketaatannya di kayu salib. Jadi seperti itu yang disebut overhaul gitu. lah kok jelaskan nyal. Lari Bukan. kali jauh kali sampai Konteks. ketaatannya di Nah, kayu ya, salib. yang kau tanya kan Roh Kudus. Jadi itu kan Iya. konteks. Apakah intinya yang kau tanyakan, apakah keilahiannya Yesus itu ada, nyata, benar atau tidak? Keilahiannya itu adalah hakikatnya sebagai Allah, seperti itu kan? Memanglah kau. Itu yang kau tanya kan? Aku udah jelasin baik-baik loh. Capek memang kalau aku kau tuh menjelaskan. Satu, kau menjelaskan tidak berdasarkan dengan KBBI. Kedua, kau menjelaskan tidak berdasarkan dengan data. Kenapa saya katakan? Kau mengatakan Yesus memiliki hakikat ketuhanan. Sekarang, menurut KBBI, hakikat itu apa? Kan begitu. Benar kan? Ya, Hakikat itu ya, adalah betul, intisari dasar. Sebentar, Al. Hakikat itu, mana HP ku yang satu ya? Hakikat itu adalah intisari dasar. Yang dimana intisarinya Yesus, dasarnya Yesus, hakikatnya Yesus itu adalah manusia. Kalau kau bilang hakikatnya Yesus adalah Tuhan juga, itu di mana tercatat? Ya, ini yang mungkin Nora belum pahami, yang disebut duinatur. Ketika dikatakan, iya kan banyak perkataan Yesus, aku bukan datang dari dunia ini, tapi aku datang dari atas. Aku sudah ada sebelum Abraham ada. Nah, itu kan pernyataan Yesus tentang keilahiannya. Tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Telah diberikan Malu kan? kekuasaan di bumi dan di sorga. Jadi Yesus itu berkuasa di sorga, seperti itu. Terus? Ya itu banyak lah. Jadi memang tidak satu saja yang memperlihatkan bahwa Yesus itu pada hakikatnya adalah Allah, seperti itu, duinatur.
Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Bahkan Yesus itu Gak usah mengatakan, jauh-jauh, gak usah jauh-jauh. ya, silakan. Maksud saya, Matius 1:18 itu konteksnya jadi bagaimana? Iya, dari Roh Kudus itu adalah karya Roh Kudus. Jadi yang Bunda Maria disebut- mengandung dari Roh Kudus, betul. Jadi mengandung dari Roh Kudus itu artinya ya Roh Kudus itu yang berkarya sehingga Maria Magdalena itu mengandung. Jadi bukan yang kamu pikirkan, yang Nora pikirkan itu kan tentang hubungan ketika laki-laki dengan perempuan sehingga dia bisa hamil seperti itu kan. Sedangkan roh itu tidak punya fisik. Setuju atau tidak? Setuju. Ya, jadi tidak ada hubungan fisik seperti yang mungkin teman-teman di bawah juga berpikir seperti itu. Oh ya, depan kita. Kok Niko diamlah dulu, kok Niko depan kuturunkan kau. Ini karena menunggu yang lain selesai sholat ya, biar gantian ya. Siapa yang udah hidup di sini? Bang Hip Hop, Akang, Kores, Bang OTW. Halo. Ya, Nora, coba aku mau nanya dulu ini. Gantian lah, aku tadi jawab banyak kali pertanyaan kan. Ya karena Sekarang belum aku kelar nanya. sebenarnya. Cuma Iya, apa? boleh. Di sini sudah azan. Boleh. Apa? Aku Kau tanya nanya apa? satu aja dikit ini tentang kepercayaan orang-orang zaman dulu yang di luar Islam atau di luar Kristen. Bistayo, dia bis kecil nakal. Ini Bistayo, Bistayo. Bentar, sabar, mana? sabar dulu. Oke. Bistayo. Al, kau sama Bang Ardi ya, karena di sini memang Bistayo. masuk di wilayah Medan. Bang Ardi, Ayo, itunya Oke. Bang Ardi ya. Aman. Mana Bistayonya? Papa mana Bistayo? Papa mana? Sini. Sini. Bistayo. Lagi ngurusin anak disuruh diskusi gimana? Oh iya ini Papa ya. Tuh, udah naik aku. Jadi Sorry, ya sorry. bener Pak. Jadi Makanya makanya lagi ngurusin Sorry. Gak apa-apa bang, Loh. gak apa-apa bang. Nggak apa-apa kan dulu, lagi Bang. ngurusin. Enggak gini, karena saya terbiasa diskusi itu dengan merepotkan diri. Kenapa? Karena kalau saya diskusinya itu secara konsentrasi, itu nggak ada yang bisa jawab, Oten. Jadi Oh, cara diskusi saya itu harus dengan gimana caranya posisi saya nggak nyaman. Nah itu. Iya boleh, bisa, terserah bang, terserah bang. Iya Aman. begitu. Heeh. Aku Ya. sambil anak nggak apa-apa ya kan santai aja kan. Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Iya. Nggak ada yang bukan donatur juga, donatur dilarang ngatur. Iya kalau betul bukan donatur. sekali. Betul. Donatur aja nggak boleh ngatur kok kalau saya. Saya begitu. Ah, Donatur aja nggak boleh ngatur kalau saya. Betul. Kalau saya gitu. Kalau ada orang-orang yang hanya donatur yang boleh ngatur. Kalau saya enggak. Donatur nggak boleh ngatur saya. Oke. Itu ya kan. Padahal saya diskusinya sama mainan mobil sama anak saya. Ini anak ngeng nah, ini gitu. Ya lanjut gimana? Apa yang dibahas? Nggak ada, tadi cuma nanya tentang tentang Yesus kan. Semua yang ditanyakan tentang konsep ketuhanan. Makanya saya pengen ngobrol santai dulu sama Bang siapa? Bang Rudi ya? Ardian Syah. Bang Ardi. Ya begini Bang Ardi. Tadi kan saya mau nanya ke si Nora sebetulnya. Iya Bang ya. Ardi. Kalau saya tahu saya jawab, kalau nggak tahu enggak ya. Iya boleh Iya, Bang. Ini silakan, tentang silakan. general aja, bukan Kristen, bukan Islam. Nah kalau Oh, iya. orang-orang zaman dulu, orang yang kepercayaan, ketika mereka melihat satu pohon yang besar, mereka percaya kepada pohon itu bisa mendatangkan kebaikan, bisa mendatangkan hujan, maka dia berdoa sujud kepada pohon itu. Nah berarti dia menjadikan pohon itu sebagai Tuhannya, betul atau tidak Bang? Dia bersujud. Oh iya betul. Ha. Ya, jadi Betul. ketika Itu dia sujud. Bedakan antara sujud. Tapi ini kita sepakat ya. Dalam bahasa Indonesia, menyembah itu bukan berarti beribadah. Kita Ya, sepakat dulu ya. oke. Ya, Sepakat ya? setuju Bang. Setuju. Nah, setuju. oke. Ya, silakan. Dia menyembah, berdoa, sujud kepada pohon itu, dan dia Ya. percaya pohon itu bisa mengampuni kesalahan dia, maka dia sujud berdoa Wah. kepada pohon itu. Gitu. Kalau itu nggak tahu aku di mana tuh. Soalnya di tempat saya nggak Nggak, ada ini kayak gitu. kepercayaan. Ini kepercayaan orang Bang. Oh, agama kepercayaan.
bukan Animisme agama dulu. yang ya seperti itulah Bang, orang-orang kepercayaan. Oke, Mereka oke. menyembah pohon itu loh. Abang tahu kan orang zaman-zaman dulu menyembah pohon zaman dulu. Ya, sebelum ada pengaruh agama lain animisme. Ya, sebelum ada pengaruh agama, betul Bang Niko. Makasih terus Bang Niko gimana? ditambahkan. Nah, jadi dia menjadikan pohon itu sebagai Tuhannya, betul Bang? Iya, saya paham arahnya kemana. Betul sekali, Dinda. Iya, betul. paham Nah, saya. Iya, paham. Nah, ini masih konteks yang sama dengan orang yang sama. Pohon Betul. diganti dengan batu yang besar. Berarti dia menjadikan batu ini sebagai Tuhannya, betul Bang? Batu dijadikan Tuhannya bagi yang beribadah, maksudnya ya, beribadah ya. Bukan beribadah Bang, menyembah. Tadi kan dia Kalau menyembah, dia percaya kalau pada menyembah itu gini. Kalau menyembah, misal begini ya. Sujud, orang sujud, Bang. orang Jawa, Menyembah, berdoa. Iya, sebentar. Oke. Orang Jawa itu terbiasa dengan perkataan sembah sujud. Sembah sujud itu bisa tidak harus kepada Tuhan, tapi bisa kepada Tuhan, tapi tidak harus. Nah, yang harus kepada Tuhan itu hanyalah ibadah. Ibadah itu tidak bisa dinobatkan selain kepada Tuhan, nggak bisa. Jadi kalau menyembah gini, misal sembah sujud gitu kan. Sembah sujud itu bisa nggak, misal gini, Nabi Adam diciptakan dulu, terus kemudian iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam. Itu bukan berarti Allah menyuruh menyembah dalam artian beribadah kepada Nabi Adam sebagai Tuhan. Oh, bukan. Tetapi di situ adalah sujud penghormatan di situ. Gitu Bang. Jadi bukan berarti dia Bang. menganggap sebagai Betul, Tuhan, bukan. Setuju. Saya setuju. Tadi kan kita Iya, ini makanya saya tadi Abang menjelaskan panjang sekali. Iya, saya paham. padahal saya Kalau tidak pohon, tanya- kalau pohon itu kan, Sebentar. iya saya paham. Paham saya. Saya- Kalau pohon saya itu tidak kan tanya memberikan iman manfaat. Abang. Ya, kalau betul. pohon itu kan kalau pohon itu kan dianggap, tanda kutip dianggap ya, dianggap memberikan manfaat. Tapi kalau batu hitam tuh nggak ada manfaatnya sama sekali, nggak ada. Nah, justru begini, Abang jangan ini kan masih kondisi yang sama. Pohon, Iya, cuma nah, bedanya iya. pohon diganti dengan batu. Itu kan yang saya Iya. tanya gampang. Kenapa Iya. ketika pohon, saya tanya pohon, Abang jawabnya gampang. Iya, dia menjadikan pohon Loh iya, sebagai Tuhan. memang Ketika- memang iya. Heeh. Iya, berarti ketika Iya, memang pohon iya. itu diganti batu, maka dia menjadikan batu sebagai Tuhannya dengan kondisi dan term yang sama. Betul Loh, apa? iya, makanya itu saya katakan tadi, kalau memang itu dianggap mendatangkan manfaat, baru iya. Yang jadi masalah orang Islam nggak ada ketika kita mencium batu hitam itu terus kemudian itu mendatangkan manfaat, nggak ada itu. Nggak ada di situ. Nah, oke. Ini kekeliruan. Ketika diskusi, Iya. Abang larinya langsung Iya. ke doktrin agama Abang. Padahal Enggak, kita saya masih tahu soalnya berbicara- arahnya ke situ. Arahnya ke situ. Saya tahu. begini. Saya sambil mainan gini aja saya tahu loh arahnya. Enggak, Ini Bang, sambil enggak. mainan Saya- gini loh. Ya memang Enggak, saya ini agak saya- sedikit saya- cerdas Bang, betul. Saya agak Begini, sedikit saya cerdas. Jadi sudah saya berkali-kali tahu gitu, betul. Iya, saya udah berkali-kali diskusi. Iya, Ini tentang betul. kepercayaan, bagaimana cara orang berpikir supaya jangan kecuali Abang ditanya tentang keimanan Abang, boleh Abang jawab. Ini kita Iya, masih tapi saya ngomong tentang tapi saya tahu udah tahu kepercayaan. arahnya kok, Bang. Tenang aja, saya bisa tahu arahnya kok. Tahu, tenang aja, Bang. Pokoknya gini, Bang. Pokoknya gini, Ardiansa Iya, ini iya. misal begini, Anda mau menuju 5 kilo, di 2 kilo aja Ardiansa udah tahu gitu loh. 5 kilometer misal Waduh, tujuannya. abangnya 2 kilometer udah kayak- tahu. Udah kayak Tuhan aja, udah lebih Oh tahu enggak, duluan. bukan sih, bukan kayak Tuhan sih, enggak juga, gimana Iya. sih? Ya, jadi Ya, kan saya udah oke. bilang tadi, saya diskusinya sambil mainan. Kalau saya diskusi serius, khawatirnya bahasa yang saya gunakan nggak bisa dipahami gitu loh. Paham ya maksud saya ya? Ya, Paham ya? aman, Nah, aman, iya, aman, makanya Bang. saya harus begini gitu loh. Saya harus melakukan ini supaya apa? Supaya konsentrasi saya terpecah menjadi 2. Harus itu, Bang. Harus Ya. itu. Iya, kalau Nah, sekarang saya boleh tanya balik nggak, Bang? Boleh nggak tanya sebentar balik? dulu, Abang dari tadi Oh, ngomong, belum saya boleh ya, gantian betul. dong. Memang harus begitu, Bang. Memang Ardiansa ini memang nggak boleh tanya apa, mah.
Bukan. Oh iya, bukan tak tunggu saya ya, tidak ya. bilang. Oke, ayo nunggu Mama. Boleh nanya, boleh. Iya, iya, Bang. Jadi gini, Iya. Bang, ketika dikatakan orang berdiskusi, itu yang disebut namanya alibi, Bang. Tahu nggak alibi? Jadi Oh ya, orang itu pandangan seseorang, itu nggak ada iya, masalah itu. boleh beralibi. Jadi begini, Bang, ketika dikatakan Ya, itu pandangan diskusi, seseorang. Nggak ada iya, masalah nggak sih apa-apa, saya, Bang. Santai. Kalau Loh, dalam lu saya santai sambil mainan mobil, Bang. Tenang aja. Ini loh anak saya ini loh. Tuh. Ya, Lu saya santai ini, Bang. Silakan, Lu Bang, silakan. kurang santai gimana saya, Bang? Enggak, saya kurang santai gimana coba? Saya sambil mainan mobil. Kan ada waktunya. Kan dulu lah, Niko, kau diam dulu. Dinda Niko, santai dulu Dinda, santai dulu Dinda. Iya, Jadi begini, kan tadi kita kan sudah berdiskusi sedikit gitu kan, belum banyak dan sudah saya jawab. Nah sekarang saya boleh nggak tanya balik kira-kira? Saran saya Boleh. jangan, saran saya Boleh. jangan. Oh boleh ya? Oh terserah, kalau Anda bilang jangan ya sudah, nggak usah. I- Ini Anda jangan jadi orang, jangan pelin-pelan kalau memang Oh mau iya, ya tanya, gimana yang bener ya? silakan. Kalau Yang nggak bener mau gimana? nanya, ya nggak usah. Nggak Oh, iya, iya. dipaksa, nggak Oh dipaksa iya. kok. Ya udah deh, saya paksa diri saya deh, saya mau nanya, saya paksa deh. Boleh. Boleh ya? Cuma saya ingatkan aja konsisten. Jadi orang yang Oh iya, konsisten baik. Karena Baik Bang, karena tadi- Bang. Ini saya ingatkan. Tadi Iya. masalah pohon aja, saya belum tanya iman Anda. Anda udah Oh iya, kesusahan tenang aja jawab. Bang. Saya udah Begitu. tahu arahnya kemana Bang. Santai aja. Nggak Saya apa-apa. udah tahu. Silakan. Penyambung. Silakan Oke, baik. Sekarang saya mau tanya Bang. Ini anggaplah mobil, betul? Ya, silakan Bang. Ya. Terus ini mobil, betul? Terus Ya. ini juga mobil, betul? Pertanyaan saya, apakah ketiga-tiganya mobil atau ketiga-tiganya bukan mobil? Ya, mobil. Ya, betul. Enggak, pertanyaan saya, apakah ketiga-tiganya mobil atau ketiga-tiganya bukan Ya, mobil? Ketiga-tiganya mobil. Kalau ketiga-tiganya mobil, berapa mobil? Ya, 3 mobil. 3 mobil, perkara yang sama Bang. Anggaplah Oke. Bapak, ini Putra, ini Roh Kudus. Pertanyaan saya, apakah ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Ya, hakikatnya Allah. Nggak nyambung. Kok nggak nyambung? Saya jawab, bertanya saya simpel jawab. Bang. Tadi Saya ini jawab mobil. pada hakikatnya. Ini mobil. Ini mobil. Oke, ini pribadi Oke. Bapak. Ini pribadi anak. Ini pribadi Roh Kudus. Pertanyaan saya, Oke. 3 pribadi ini yang saya tanyakan 3 pribadi ya, bukan hakikatnya. Ya. Yang saya tanyakan 3 pribadi. Oke. Saya tanya pribadi, apakah ketiga pribadi ini, apakah ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Karena di dunia ini hanya ada 2 Bang. Secara umum, 1 Tuhan, 2 selain Tuhan pasti bukan Tuhan. Misal, surga bukan Tuhan, neraka bukan Tuhan, langit bukan Tuhan, bumi bukan Tuhan, mobil bukan Tuhan, handphone bukan Tuhan, bensin bukan Tuhan, pertamax bukan Tuhan, pertalite bukan Tuhan. Sendal bukan Tuhan, sepatu bukan Tuhan. Nah, kan gitu kan. Nah, sekarang pertanyaan saya, Bang. Pertanyaan saya sekarang, Nggak, apakah gantian ngomong Iya. terus gantian. Sekarang, iya, pertanyaan- kalau enggak gini kalau diskusi saya kan dua arah. belum dijawab. Oke, saya ulang Jangan pertanyaannya ya. panjang-panjang lah, ya. Baik. Saya ulang pertanyaan saya. Apakah ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya selain Tuhan? Oke, saya jawab Bang. Ketika Ya. dikatakan tentang tadi Abang membawa tentang Waduh, lama doktrin kali keimanan, tinggal dijawab gitu aja. ini ngomong gimana orang mau Ini jawab? apa aja Pak? Sikat Pak. Aku. Iya, singkat aja, pertanyaannya kan simpel kan. Begitu Iya. mobil, Ya, mobil, kenapa? Anda nggak perlu mikir panjang. Pertanyaan saya, apakah Ya, apa ketiga-tiganya aja, apa mobil aja. atau ketiga-tiganya bukan mobil? Anda langsung jawab, oke, ketiga-tiganya mobil. Lah, sekarang saya tanya, Bapak Tuhan, Bapak, pribadi anak, pribadi Roh Kudus. Pertanyaan saya, apakah ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Jawab. Oke, aku aja jawab ya. Ya, diem dulu.
sama aku dulu ini, tenang aja. Ini kan uji logika. Makanya saya katakan, Aduh, kalau diskusi ini- sama saya, bukan masalahnya kamu itu maksa nggak memberi orang menjawab. Sekarang saya tanya dirimu. ya langsung kamu aja tanya, dijawab. sebentar, Apakah saya- ketiga-tiganya iya, Tuhan analogimu atau ketiga-tiganya nggak bukan nyambung. Tuhan? Ya jawab, Bukan kamu silakan. gimana saya mau menjelaskan kalau kamu ngomong Silakan. terus, saya Ya diam, dijawab kamu dulu, ngomong. dijawab Ya udah. dulu baru dijelaskan itu yang betul. Bukan Iya. menjelaskan dulu gak dijawab-jawab, salah. Loh, Oke, saya ulang ya. Karena kamu tidak masuk dengan konsep ketuhanan yang seperti kamu jelaskan, kamu minta Oh, yang begini. enggak, saya Sekarang bertanya simpel. Saya bertanya simpel deh. Ketika dia mobil, Gantian. teman-teman, ketika dia mobil, terus. ketika dia mobil, dia cepet jawabnya. Begini, kalau kalau orang kamu ibaratnya gini, nggak berani diskusi dua arah. Loh, ya silakan. Ini dijawab. Kenapa nggak jawab? Kenapa nggak jawab? Begini, saya Ya, tanya, jawab. kamu di dalam Oh, jangan diri tanya kamu- dulu, dijawab dulu, Dinda. Jawab Makanya, dulu. Iya, saya jawab. Ketika Ya jangan ditanya tanya. pada Menjawab Iya, itu saya bukan jawab. tanya. Saya Ya, silakan. jawab kalau kamu Ya. tanya mobil, betul. Mobil itu ada tiga-tiganya itu adalah mobil. Kalau Nah, kamu oke. nanya konsep ketuhanan Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tritunggal, tidak bisa dianalogikan seperti mobil. Sudah Kenapa saya nggak jawab. bisa? Oke, kenapa nggak bisa? Karena berbeda. Apanya yang berbeda? Apanya yang berbeda? Sama seperti manusia. Yang berbeda apanya? Sama seperti Yang berbeda manusia, apanya, Dinda? Seperti dikatakan, kamu punya tubuh, jiwa, dan roh. Apakah itu ada Tuh. tiga? Apakah yang lain? Tunggu bukan dulu, artian tunggu dulu, sah? Dinda. Tunggu dulu. Makanya kamu Iya, ya, saya tanggepin tubuh, jiwa, dan roh ya. Saya tanggapin ya. Saya tanggapi ya. Saya tanggapi tubuh, jiwa, dan roh, boleh? Gantian dulu, gantian. Iya, loh, Anda mengatakan tubuh, jiwa, dan roh nggak boleh ditanggapin sih, gimana sih? Aduh. Nggak gini, Anda ngerti nggak? Ketika beranalogi itu ada yang memang harus sama dan ada yang boleh berbeda. Pertanyaan saya, Bukan. Begini, dalam konsep kamu analogi, nyerocos sebentar, Gantian dong, santai, gantian. Dinda, Ini santai, berbuat. Dinda, Kalau santai ceramah, dulu. harusnya. Iya, Dari tadi ayo, saya diam pertanyaan, dong, gantian dong. iya pertanyaan Gantian saya, dong. Dinda, Jangan Dindaku, berani gantian nggak? santai, Dinda, Begini loh, makanya sabar dulu, disebutkan, deh, kalau sabar dulu, menuhankan, Dinda, orang Dinda. menuhankan. Wah, mulai nyerocos, cuy. Di mute ujung-ujungnya. Nggak berani. Nggak gentle. Dari tadi saya diam. Nggak berani. Cemen. Ngomong sendiri. Ngomong sendiri. Giliran mobil ditanya, teman-teman. Giliran mobil Aduh, dia cepet. Dia Makanya cepet gitu loh. begini. Giliran ditanya pribadi, giliran Nah, ditanya sebentar. tiga pribadi, Kamu dia tadi, nggak jawab-jawab. tadi saya diam. Kata dia nggak Nah, bisa tadi saya dianalogikan. Padahal ngomong gini, terus, kan? padahal gini, dia nggak ngerti konsep analogi. Nggak Dia usah nggak paham di-mute, konsep analogi, aduh. teman-teman. Nggak paham konsep Nggak analogi. berani diskusi di Coba mute. sekarang begini, oke, sekarang saya tanya. Analogi Bentar, itu bentar. yang boleh Ngomongnya berbeda siapa? apanya? Sekarang Kenapa saya tanya. main mute? Sekarang saya Nggak tanya, berani sekarang saya tanya ya. diskusi. Ya, Mental sekarang saya tanya, tempe, analogi, nggak berani santai diskusi Dinda, dong. Dinda, justru ini diskusi dong. Oke, Anda mengatakan itu Iya, tidak bisa saya dianalogikan. ngomongnya. Ya, dengarkan saya, dengarkan Dinda, dengarkan dulu Dinda. Oke, Anda kasih mengatakan, waktu 1 menit. Anda 1 jangan menit kamu kemana-mana, ngomong, baru fokus, saya. fokus. Enggak, jawab pertanyaan, langsung interaktif, langsung interaktif. Lu kenapa nggak berani jawab langsung? Berarti nggak berani jawab langsung, betul? Berarti nggak berani jawab langsung, betul? Berarti nggak berani jawab langsung, betul? Santai. Anda mengatakan itu nggak bisa Santai, dianalogikan. kalian santai. Santai dulu, Dinda. Anda mengatakan itu tidak bisa dianalogikan. Pertanyaan saya, konsep analogi itu yang boleh berbeda itu apa? Yang tidak boleh berbeda itu apa? Silakan dijawab. Langsung, silakan. Ya, analogi itu tidak bisa Iya. karena termasuk di dalamnya Iya. adalah sifat-sifat. Kau menganalogikan ketuhanan dengan mobil itu tidak nyambung. Iya, Sekarang begini, ketika bukan itu pertanyaan saya. Tapi saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu tapi. sifat Loh, saya nggak. sifatnya yang Sifat berbeda. apa? Sifat apa maksudnya? Sifat lah, ya ketuhanan. Sekarang saya tanya, ketika dikatakan siapa Kok penguasa di enggak bumi gini dan- loh. Sebentar.
ngomong terus Santai-santai. gantian dong. Pertanyaan gini loh, saya bertanya di dalam konsep analogi, dengerin dulu. Ini yang saya tanya secara umum, bukan secara khusus. Dengerin dulu. Yang saya tanya ini secara umum. Pertanyaan saya dalam konsep perdiskusian ilmiah ya. Pertanyaan saya kasih 1 dalam konsep menit lah. santai dulu Dinda, Nyerocos terus, kan? santai dulu Dinda. Ini 1 kandamu menit, 1 loh. menit kalau Ini berani. kanda Dinda. Ini kanda. Ini bukan kanda kandang. Dinda, Kandang, Dindaku. Dinda, santai Dinda. Silakan. Ah, oke. Gantian. Dia nggak ngerti teman-teman konsep analogi yang boleh berbeda itu apa. Coba saya bertanya kepada Anda, ini bukan perkara Tuhan ya. Oke, secara umum konsep analogi yang boleh berbeda itu apanya dan yang nggak boleh berbeda itu apanya secara umum. Silakan. Syarat sesuatu bisa dianalogikan apa? Syarat pertama apa? Ya itu Apa? dikatakan sifat. Kau ngerti ya? Loh ini nggak bahas sifat. ketuhanan loh. Ini Nah. yang saya tanyakan secara umum dulu, Nah, bukan soal Kakak, Tuhan sebentar. dulu, Dinda. Kau tanya mobil, Kok sih? nggak jelas. Kok sifat ini gimana? Lah, Enggak, iya, saya bertanya sifatnya. konsep Kau analogi. begini, Oke, Loh, sekarang gimana begini, sih? apakah Saya makhluk tanya hidup konsep bisa analogi, bukan dianalogikan sifat. dengan benda mati? Makanya itu disebut Loh, sifat. ini Yang ini orang analogi gimana sih? Loh, bukan apple to apple. Oke, dengerin ini tak kasih tahu aja, tak kasih tahu. Ini saya kasih tahu. Inti nggak pernah belajar bahasa ya kan. Nih saya kasih tahu Dinda. Saya kasih tahu, dengerin dulu. Nih saya kasih tahu ya. Bentar, Nih saya kasih tahu tapi nih. izin, bentar, Di dalam satu sebuah menit, konsep bentar. analogi 10 santai detik, dulu. 10 detik, sebentar. Santai Dinda. 10 detik dulu, Dindaku. 10 Ini detik, Ardiansa lo 10. Dinda. Jangankan 10 Aduh, detik, udahlah. sedetik Saya aja nggak turun dikasih lah, sama main Ardiansa. Jangankan 10 Oh, detik memang Dinda. pernah. Santai dulu Pengecut. Dinda. 1 detik pun aja nggak dikasih sama Ardiansa gitu loh. Ini Ardiansa ini ya kan. Ini Ardiansa Dinda. Ini kandamu Dinda. Kanda ini. Ini kanda loh. Jangan seperti itu ya. Nih tak kasih paham ya teman-teman. Jadi konsep analogi yang tidak sebentar. Sini. Oh, kakak mau mainan. Oh ya udah ini mainan. Oke, saya kasih ya. Konsep analogi yang boleh berbeda itu adalah 1, subjek. Itu boleh berbeda. 2, objek. Ini boleh berbeda. 3, keterangan. Ah, ini boleh berbeda. Lalu apa yang tidak boleh berbeda dalam sebuah analogi Ardiansa? Yang tidak boleh berbeda adalah konsep. Konsep itu nggak boleh berbeda. Konsepnya nggak boleh berbeda. Di sini konsep yang dibahas adalah bilangan tuh. Ada bilangan 1, ada bilangan 2, ada bilangan 3. Ini 3 mobil. Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Ini berapa? Kalau dibilang ini berapa ini? Coba saya tanya Kang Gian. Ini kalau dibilang berapa? 3. Sama-sama bilangan kan? Betul. Jadi dia nggak ngerti konsep analogi. Dia nggak ngerti analogi itu harus gimana. Kalau analogi itu boleh subjek boleh berbeda Dinda, objek boleh berbeda Dinda, keterangan tempat, keterangan waktu boleh berbeda Dinda. Itu Ini, namanya Mbak analogi Ardi. Dinda. Mbak Ardi harusnya konsisten Mbak Ardi. Kalau 3, Apa tuh? kalau 1 ya 1, 3 dalam 1 Iya. atau 1 dalam 3, gak konsisten itu. Oh, nggak konsisten nih, gua berarti konsisten ngaco. itu. Iya, konsisten. Ini di sini konsepnya ini tidak berubah teman-teman. Misal begini, oke, kita menggunakan analogi yang sama sekarang ya kan. Saya tanya ini mobil. Oke, saya tanya Kang Gian Santang, hakikatnya apa ini? Mobil bukan? Mobil. Ini hakikatnya apa? Mobil. Yang itu hakikatnya apa? Mana? Mobil kan? Mana? Ya mobil lah intinya lah ya. Mobil kan? Betul? Mobil betul? Iya. Mobil betul? Oke. Berarti hakikatnya mobil. Dikunci sampai situ, oke? Sekarang saya tanya, Bapa hakikatnya apa? Tuhan.
Putra hakikatnya apa? Tuhan kata mereka. Roh Kudus hakikatnya apa? Tuhan kata mereka. Betul nggak? Hanya saja mereka plesetkan menjadi Allah yang notabene ngambil dari orang Islam. Mereka plesetkan itu. Oke? Jadi sama kan? Konsepnya di sini sama, Bang Ardi. Hanya saja subjeknya, objeknya, keterangannya itu berbeda. Loh, kenapa nggak boleh objeknya berbeda? Loh, boleh. Konsep analogi itu boleh berbeda. Apanya yang boleh berbeda? Subjek, objek, sama keterangan. Dia nggak ngerti, nangis di pojokan, akhirnya kabur, makan tuh, lanjut. Ya itu sama itu. 3 dalam 1, 1 dalam 3. Ya Agung, mesti Bapak Kristen Agung. 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 Oh Agung. Agung. Wah Agung gak konsisten nih, minta naik tapi nggak ngomong. Konsisten dong, kalau minta naik harus ngomong. Pak Yunus, naik Pak Yunus, ini Pak Yunus. Kita diskusi santai Pak HT Yunus. Yang penting Pak Yunus konsisten. Bob naik Bob. Si Bob ini naik Bob. Itu yang pakai nama-nama mengumbar kebencian, diblokir aja. Kenapa Pak Pendeta sekarang ke room saya nggak berani naik Pak Pendeta? Padahal ini room paling konsisten loh, konsisten. Saya dengarnya agak-agak geli gitu. Kalau diskusi harus konsisten ya, konsisten. Pas ditanya ke mobil dia konsisten. Iya. Tapi pas ditanya ke Tuhanannya nggak konsisten dia. Nah, makanya itu. Padahal keluar-keluarnya harus konsisten. Makanya itu. Betul. Betul. Ya buat teman-teman yang di YouTube Panglima Apologet Islam ya seperti itu ya, yang di YouTube kalau Oten itu mereka keluar-keluar harus konsisten, tapi dia sendiri kayak si paling konsisten, ujungnya ya plan. Wah ini mah lawan Bang Ardi nih. Nyerah saya lawan orang ini. Gilanya udah Dalbo ganti PP kayak ganti tempat ya. Dalbo biasa di gudang, sekarang di rumah mana lagi Dalbo? Dalbo ini Lu kok Dalbo? matanya udah rusak. Matanya udah rusak. Oh, udah rusak. Dalbo, Iya, mana iya, sound iya. cardmu? Mana sound cardmu Dalbo? Apa sih? Dengan bisa PD-nya beli. dia mengatakan Dalbo. Dengan PD-nya Kang Zat Kang, dia mengatakan Dalbo dengan PD-nya. Matanya rusak kayaknya, udah stres dia. Iya. Iya. Dalbo. Ada masalah apa dengan mata lu? Itu bukan Dalbo, itu Ken Santang, goblok. Ganti nama dia bro. Ganti nama katanya. Dalbo. Ada masalah dengan Kemarin kau di gudang, ini di rumah urus laduan itu jaga anak. Sejak kapan Kang yang Santang mana di gudang? aneh ini orang. Lu benerin dulu dong matanya. Ada masalah kayaknya dengan mata lu ya. Filternya sama mungkin ya. Gak apa-apalah. Orang mabuk nih. Kang, terlanjur malu dia, makanya ngotot. Pokoknya kamu tetap Dalbo katanya. Iya. Ya udah. Saya dalbo aja kalau gitu. Nggak usah peng. Kristen Dongo. Ya udah, kenalin nama saya Dalbo. Selamat malam pesantren, alumni pesantren hewan. Apa sih lu? Udahlah, Mau turunin aja lah kayak gini. Saya tanya pesantren mana yang bagus katanya. Kan? Gua disangka si Dalbo pakai kacamata itu. Ini aja kacamatanya gua. Ayo bilang lagi Dalbo itu. Ampun ya, kafir ini emang kadang-kadang ya mereka ini nggak ada yang benar ya.
Kok ada yang bilang pesantren hewan kata dia, kok menghujat gitu? Saya ludahin kau ya. Mampus. Tapi emang Kristen harus gitu, Mahdi. Harus ngehujat kalau Kristen. Kalau nggak ngehujat dia bukan Kristen. Ya, dia mengatakan pesantren hewan. Kau ngomong gitu di depan saya. Saya makan kepalamu. Tapi dok, aku pengen banget ya suatu hari nanti ya kita kopdar ya kan. Kita ngopi bareng, terus ada Kristen juga di situ. Terus dia menghujat begitu. Wih, enak banget itu. Waduh, saya suruh bayarin. Aku gambar sampai ke gigi beneran. Iya, kurang ajar memang. Gak ada angin, gak ada ribut. Aduh, bohongnya entah. Ini kalau dikasih tema ini mereka langsung kejam-kejam. Tuhan kok jejer 3. Nih sebenarnya ini tema bagus. Konsisten. Ya harus konsisten. Kalau nggak konsisten itu nggak enak diskusinya. Bob, naik Bob, sini Bob. Sama gua berdua Bob. Tuhan lu kenapa jejer 3 Bob? Bob berak. Susun 3. Saya sebut dalbo nggak apa-apa ya. Emang mereka ini matanya udah rusak, matanya, hatinya udah pada rusak. Berarti Kian Dalbo ya, jangan Kian Santang, Kian Dalbo. Kian Dalbo. Kacau. Aduh. Scrollnya di pulau yang 800, yang di atas. Daniel, aku kasih kesempatan sekali lagi. Teman-teman ya, aku sudah punya tim. Kalau Islam itu cinta satu malam boleh. Daniel tunjukkan dalilnya bahwa boleh. Ya, coba tunjukin dalilnya Daniel. Coba. Nyentot satu hari udah lepas lagi gitu. Ini masih dipertahankan kayak gini. Enggak, tunggu. Enggak. Teman-teman ya, tim lapor, kalian sudah bisa melaporkan orang-orang delik aduan penistaan agama yang mengatakan sesuatu yang tidak ada di dalam konstitusi. Kalian bisa melihat Daniel ini dari profil dia, kalian bisa lihat foto dia, kalian bisa telusuri dia. Tim cyber silahkan kalian bekerja ya. Tim cyber yang di belakang aku yang udah sepakat bahwa kita akan melaporkan penista-penista agama, dan saya sudah koordinasi juga dengan MUI juga. Insya Allah saya akan rapat dan meeting untuk langsung kamu yang lontarkan yang kotor-kotor itu sama Daniel orang. bentar dulu. Kamu kalau Daniel bahaskan agamamu, jangan bahaskan iya, agama mana orang dalilnya? lain. Kalau di Islam itu boleh meniduri perempuan dengan terus mana dalilnya? Kamu juga mana? Ya mana? yang Kamu minta kamu dalil ucapkan apa? itu mana? Kamu minta dalil apa? Mana yang kamu ucapkan? Ya dalil itu? apa? Ya dalil apa yang kamu minta? Saya kasih. Terus itu memang itu nyata kan? Nikah Yang satu hari mana? itu ada kan? Ini orang teman-teman. Satu hari ada kan? Teman-teman orang ini sudah saya kasih kesempatan ya, tapi dia tidak mau 500.000 jadi ya. itu kan bersatu kan, jadi kan. Ya mana Sudah dapat ya. Mana ayat dan Oke, sudah dapat ya. Sudah dapat ya, dan ini sudah saya laporkan ya. Ini sudah dapat ya. Teman-teman, Silahkan. ini adalah orang yang Sudah dapat mengaku ya. kemarin itu ya, si Daniel dapat ini ya. pernah diskusi sama saya mengatakan Ya, kalau sudah istrinya dapat. diambil orang dia akan diam aja, teman-teman. Ini dia orangnya. Ternyata dia malah memfitnah agama Islam dengan mengatakan agama Islam melegalkan. Yang fitnah siapa? Kapan Ya aku kalau gitu di fitnah? mana dalilnya? Ya udah, Dalil, mana bro, dalilnya? dalil. Mengizinkan tidur Saya dengan nggak pakai bayar agama, 500.000. saya nggak pakai agama. Memang itu ada. Kamu bilang tadi Kalian ada. Islam. Kamu Siapa- tadi sejak bilang kapan? Islam. Sejak kapan Kamu aku tadi bilang agama? Islam. Sejak kapan aku Teman-teman bilang diam, agama? di mute. Sejak kapan aku bilang Jadi kan ini agama? moderator. Sejak kapan aku Teman-teman perhatikan, kalau kalian ingin barang bukti, jangan diambil potongan video. Saya ulangi sekali lagi, kalau kalian mau melaporkan dia, memasukkan LP atas dugaan penistaan agama, diskusi di ruang publik, kalian ambil di YouTube saya dengan judulnya itu adalah, ini judulnya ya, yang terbaru ini. Ya, Islam dan Kristen bedanya jauh, kita bahas perbedaannya. Ini judulnya, kalian ambil di situ satu video
maka itu bisa menjadi barang bukti untuk dilaporkan ke kantor polisi. Kalau kalian ambil potongan-potongan video itu belum kuat. Kenapa? Bisa jadi konteks pembicaraannya bisa dirubah. Tapi kalau kalian mengambilnya secara terang-terangan di YouTube saya, satu video full itu dari prolog sampai terakhir, kalian akan tahu bahwa saya tidak pernah berniat untuk menghujat terus. Kamu kerjanya itu menghujat sama orang. Nggak ada Iya, kerjaan kalau lain kamu bisa gitu. punya bukti ya silakan kau masukkan aku. Apa Pak Nurima? Sejak kapan aku ngomong Pak, ini agama? ada Sejak kapan aku installasi ngomong ada agama satu tadi? hotel. Diam Sejak dulu. kapan aku ngomong Diam dulu agama? kau, diam dulu kau, diam dulu kau. Diam dulu kau, diam Tadi dulu kau. dia sudah, saya suruh dia bertanya Pak. Nah tapi dia mengatakan bahwa Islam itu boleh meniduri perempuan dengan bayar 500. Nah bukti-bukti kalau untuk dilaporkan itu nanti ada di YouTube aku kasih. Ini harus segera di apa, kalau enggak mereka akan semakin ini loh. Kalau mereka ini enggak ada sanksi begini, makin lama mereka merusak diskusi lintas agama. Nah apa yang saya sampaikan saya bisa pertanggungjawabkan. Sejak kapan aku ngomong Pak Iman, agama? ya. Sejak kapan aku ngomong dan agama? ini ya fotonya kita punya dan kita Udah ada kita tahu kok, lokasinya udah ada. kok. Dia pernah nanti Kita tahu dan lokasinya. kita ini. Oke. Oke, tunjukkan dalilnya Daniel, di mana? Kalau memang ada. Sejak kapan Silakan. aku ngomong agama? Aku Ya nggak silahkan ngomong tunjukkan agama. dalilnya, tunjukkan dalilnya. Aku Kau nggak bilang tadi ngomong di Islam agama. boleh nikah 500.000. Silahkan di mana Aku nggak dalilnya? ngomong Dalilnya di agama. mana? Dalil di mana? Aku- Dalil. Kami minta dalil, di mana dalilnya? Tadi ngomong Islam, masih ada di record itu. Kau pikir nggak di record? Di record itu. Kamu menghujat terus. Di mana kami menghujat? Di mana Unirifa menghujat? Apa? Kamu itu ngomongin agama orang lain, kepercayaan Ya, orang di mana lain terus. di mana Unirifa menghujat? Tunjukkan satu data dalil Unirifa menghujat. Di mana? Apa itu Yesus itu Di mati? mana mati tunjukkan dalil dan datanya bahwa Unirifa menghujat? mati dibunuh. Tunjukkan. Kamu bilang mati dibunuh di mana? Di mana mati dibunuh? Mana dalilnya? Kamu dapat di Tunjukkan mana? dalilnya bahwa Mati Unirifa dibunuh menghujat. Yesus Di itu. mana? Di kata-kata apa? Itu katanya Uniripi itu mati dibunuh, Yesus itu mati dibunuh. Oh, berarti Yesus ada nggak mati. tenaga, Berarti Yesus kekuatan nggak ditombak. Terus Iya, mana berarti Yesus dalilnya? nggak mati. Mana Yesus nggak dalilnya? ditombak oleh Mana- tentara mana- Romawi. mana Tadi Unirifa bilang Mana bahwasannya. Iya, makanya aku tanya, berarti si Longinus itu nggak jadi menombak Yesus, nggak jadi. Kamu kerjanya itu aja kok urus agama orang lain. Nggak kepercayaan orang bisa. lain. Berarti Longinus itu nggak jadi, nggak mati itu. Yesus nggak mati berarti bukan Yesus yang ditombak itu oleh Longinus. Terus kamu itu nggak Iya, berarti nggak bukan bicara Yesus yang agamamu. ditombak. Berarti bukan Yesus. Urusan kepercayaan. Nah, giliran Jangan ditanya urus nggak orang lain. bisa. Hah? Apanya yang Nggak nggak bisa bisa? kau jawab. Jawab di mana dalilnya? Kau tadi bilang bahwanya orang Islam boleh menikah hanya membayar 500.000. Di mana dalilnya kayak gitu? Nikah cuma 1 hari. Di mana kayak gitu dalilnya? Memang itu. Iya, di mana dalilnya? Ini sudah Saya masuk. nggak pakai- Ini sudah saya udah nggak masuk pakai pelaporan agama, loh. saya Aku nggak sudah pakai ada agama, foto saya kamu nggak ya. pakai Itu Unirifa lagi telepon ya. menuduh itu. Anda sudah menuduh. Saya sudah punya Anda harus foto Anda ya. berdasar. Saya juga sudah mengantongi akun Anda ya. Dan kami juga berhubungan dengan MUI dan lain sebagainya ya. Kami sudah punya cyber juga. Silahkan Anda menghujat, silahkan. Dan ini direkam. Saya tidak menghujat, tapi Takut kalian Anda, menghujat tadi. takut Anda, takut Anda, Aku nggak- takut Anda. aku- Kalau Anda bertanya dengan cara baik-baik, Bang Jai, Unirifa, saya mau bertanya dengan baik. Apakah benar di Islam seperti ini? Itu artinya bertanya. Tapi ketika Anda menjas seseorang, menjas bahwa Islam seperti ini, ya tanggung sendiri akibatnya. Kenapa takut kalau Anda tidak salah? Oke, gini aja, saya udah koordinasi dengan beberapa Nah. orang yang memang tim. Saya bahkan mengajak umat Islam itu membentuk tim untuk cara kita mengendalikan kalau diskusi kamu lintas. membentukkan imanmu, kamu bicarakan agama. Turunkan aja. Teman-teman nanti kau klarifikasi aja kalau Agama orang lain. udah kau klarifikasi aja nanti di namanya di depan penyidik, jangan sama kami kau ini. Memang kami polisi. Kami hanya minta bantuan polisi saja. Teman-teman ya, perhatikan ya, delik aduan itu milik siapa saja. Mau lembaga, yayasan, perorangan itu boleh meng-LP-kan orang lain yang ada bukti otentik dia menghujat. Teman-teman perhatikan ya, penghujatan lintas agama ini kalian bisa pelajari undang-undangnya ya. Penistaan agama ini kalian bisa pelajari undang-undangnya. Memang terlihat tipis perbedaannya dengan dialog lintas agama. Tapi diksi itu harus kita pertanggungjawaban. Yang dilihat itu mainstreanya teman-teman ya. Kita lihat, saya akan tunjukkan kepada teman-teman supaya teman-teman belajar apa bedanya diskusi dengan menghujat ya. Nah, memang agak tipis, tetapi ingat salah satu delik yang sangat bisa menjebloskan seseorang ke dalam penjara itu ya, dan insya Allah kalian akan mendapatkan kabar gembira lagi nanti. Kalian akan mendengarkan kabar gembira nanti.
Yang pertama adalah memfitnah isi kitab suci dan merubahnya begitu ya. Tidak ada tertulis begitu lalu ditambah-tambahi. Itu terjadi kepada Gracia Pelo dulu ya, waktu dia menambah-nambahi tafsir ya dengan mengatakan bahwa Rasulullah membuka baju dan segala macam. Nah, itu tambahan yang tidak ada, asumsinya sendiri ya. Yang kedua adalah membuat doktrin baru tentang agama orang lain yang tidak ada sama sekali landasannya di dalam kitab sucinya orang tersebut gitu ya. Yang pertama menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, menginterpretasikan agama yang menyimpang dari pokok ajaran tertentu. Ingat ya, saya ulangi ya. Menceritakan, menganjurkan, dan menginterpretasikan. Nah, kita sebagai orang Islam tidak boleh menginterpretasikan. Yang kita boleh adalah bertanya. Makanya di sini tanya jawab Kristen dan Islam. Makanya saya bertanya, Tuhan kalian berbulu? Itu pertanyaan. Biarkan mereka yang menginterpretasikan. Kita tidak boleh mengatakan, oh berarti Yesus ini gini-gini. Tapi kalau kita mengutip ada landasan teorinya dari para ahli. Contoh kayak saya mengatakan Yesus dianggap mitos oleh beberapa ahli, itu fakta karena itu adalah jurnal ilmiah. Yang kedua, jika pelanggaran dilakukan oleh organisasi aliran kepercayaan bisa dibubarkan oleh presiden bersama menteri terkait. Ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Dulu si M. Kucluk ya pernah melakukan hal ini. Dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu berteman dengan jin, padahal tidak begitu diksinya di Al-Quran. Maka dia merubahnya dan dia kena. Kemudian teman-teman ya, perasaan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap kelihatan kalau ingin mengajak permusuhan tuh, bertengkar atau menyuruhkan supaya bencilah agama ini, bencilah agama itu. Itu ujaran kebencian namanya, dengan sengaja itu kena pidana teman-teman. Bisa juga dengan begini, jangan menjadi Islam karena Islam agama begitu begini. Ini juga kena pidana teman-teman ya. Kemudian penghinaan agama bisa diproses juga melalui Undang-Undang ITE. Dan contoh begini ya, mengunggah di sosial media lalu mengatakan, wah nabinya itu ternyata ini seperti yang terjadi sama friend Donald kemarin itu, yang mengatakan nabi kita itu adalah tokoh fiktif ya, padahal nabi kita secara ilmiah diakui oleh para ahli sebagai tokoh historis karena ada fakta-fakta historisnya. Nah, kemudian dalam draft KUHP yang disahkan pasal penghinaan agama, permusuhan agama, pasal 302 RKUHP mengancam pidana hingga 5 tahun atau denda. Juga pasal terkait penghinaan terhadap orang yang memimpin ibadah. Gitu nggak boleh ya. Kalau kalian menghujat ustadz atau kiai atau pendeta, itu bisa masuk ke ranah gini. Kalau ada satu pendeta dihujat, jemaahnya mungkin bisa jadi melaporkan atau seperti itu bisa ya. Memang teman-teman harus hati-hati ketika menyampaikan diksi. Seperti saya mencoba untuk hati-hati. Aduh, Pak Budi, noise. Saya saja berusaha untuk hati-hati, masih saja tetap dituduh menista agama. Teman-teman harus bisa bedakan antara dialog. Dialog itu adalah kita mempertanyakan kepada mereka dan mereka yang menjelaskan, kita mengkonfirmasi ulang. Dan kita menjelaskan agama kita, itu boleh. Tapi tadi Daniel itu masuk penistaan agama yang mana di situ deliknya adalah menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, menginterpretasikan dan menyimpang dari pokok ajaran agama. Tidak ada satupun literasi Islam yang mengizinkan perempuan ditiduri dengan bayar 500. Tapi dia mengatakan bahwa di Islam boleh meniduri perempuan dengan bayar 500.000. Nah, ini artinya dia bicara bukan orangnya, tapi bicara agamanya. Maka ini sudah masuk dalam delik penistaan agama. Untuk bukti-bukti konkret kalian bisa temukan di YouTube saya. Saya akan terus menghimbau. Kita gunakan saja pemerintah kita teman-teman ya. Nggak usah takut untuk melapor karena itu hak kita. Laporkan saja penista-penista agama ini supaya mereka ini lebih hati-hati bicara di ruang publik. Kalau mereka tidak dapat hukuman ini, mereka tidak akan berubah teman-teman. Jadi seolah-olah menormalisasi penistaan terhadap agama ya. Baik Islam maupun Kristen ya. Umat Islam juga jangan mengatakan bahwa apa yang diimani Kristen misalkannya, kalian jangan menyimpang daripada itu. Tapi kalian kutipkan perkataan orang lain atau scholar untuk ilmu pengetahuan itu tidak apa-apa ya. Seperti itu ya. Hati-hati bersikap teman-teman, karena apa? Karena agama ini delik aduan, delik umum. Siapapun berhak untuk mengadukan. Presiden berhak, menteri berhak, kapolda, kapolres, kapolsek, lagi dia menganut satu agama tertentu dia berhak. Apalagi kalau yang melaporkan ini adalah orang-orang yang ya bisa bersuara seperti anggota dewan ya. Dan ini penting sekali supaya tidak terjadi perang agama. Nah, kalau seandainya kalian menemukan bukti saya menista agama kalian, ya silahkan laporkan juga.
Karena saya ini pendiskusi ya. Saya bukan orang yang terbiasa untuk berasumsi liar karena saya biasanya kalau bicara saya kutipkan literaturnya seperti itu ya. Turunkan ini ya, si biawak ini turunkan, nggak ada guna ya, nanti malah ada penistaan. Oke, mungkin itu teman-teman ya. Mari kita edukasi publik dengan cara apa? Menormalisasi untuk melaporkan penista agama. Satu itu. Yang kedua, tidak menormalisasi penistaan agama. Ya. Yang ketiga adalah biarkan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biarkan mereka yang menjelaskan agamanya, jangan kita. Kita hanya bertanya saja. Silakan. Coba. Ya, ini agamanya apa ini? Ya, seperti itu ya. Bagus kalau kalian punya foto orang tersebut. Jadi sehingga itu pentingnya kita kalau diskusi dua arah itu kita buka kamera. Kalau tidak, ya mereka bertanya saja. Karena kalau bertanya itu konteksnya belum masuk ke penistaan. Apapun pertanyaan konyol mereka itu adalah bentuk keingintahuan ya, seperti itu. Gitu teman-teman ya. Agamamu saja bahas, saya nggak mau. Saya membahas banyak agama karena saya adalah orang yang mencintai ilmu pengetahuan tentang teologi. Emang kau siapa ngatur-ngatur? Kalau kau nggak mau agamamu dibahas, ya kau simpan Bible itu, jangan sampai beredar. Sorry ya, itu literatur yang boleh dibahas. Sorry ya, aku suka. Apalagi nanti kalau aku udah ngambil master teologi, punya hak aku untuk menjabarkan tentang teologi, tentang secara akademis ya. Ntar ya, aku mau tutup jendela dulu. Jadi kalian kalau mengatur saya membahas apa, kalian nggak ada hak. Itu nggak ada di undang-undang. Bahkan saya dilindungi pasal undang-undang pasal 28E butir ketiga. Beropini dan berpendapat itu boleh, opini dan pendapat. Bukan menginterpretasikan ya. Berpendapat dan beropini itu beda. Menurut saya memahami begini ya, itu boleh. Tapi ketika mengatakan, ini begini agamanya, ini pasti begini, Islam boleh begini, itu tuh nggak ada, disclaim dulu makanya kalau bicara gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, buat kalian yang ini ya, yang mengedit foto saya dengan meletakkan payudara orang lain atau tubuh orang lain, saya tahu fetis kalian itu adalah wajah saya. Tapi gini loh, kalian tuh nggak malu ya? Nggak malunya gini loh, kalian benci saya, tapi muka saya kalian edit sedemikian rupa untuk jadi bahan bacol. Apa istri kalian udah nggak enak lagi? Iya, apa kalau lubang istri kalian udah segede ini, sampai-sampai kalian ambil muka saya terus diedit supaya jadi bahan bacol, kalian disimpan lagi di handphone masing-masing. Hah? Kalian tuh sadar nggak sih, dengan begitu tuh kalian membuktikan kalau wajah aku tuh menarik sekali gitu loh. Pakai muka Agatha kek, muka Lina Wijaya kek, kan itu kan orang-orang anak-anak teos ya kan, gitu ya. Begitu, lanjut. Iya, Pak Fernandes tadi Kristen atau Muslim? Ya, silahkan multi lagi. Aduh, siapa yang noise? Pak Angon noise, mohon maaf Pak Angon. Iya, silahkan. Yang kawan-kawan Kristen silahkan naik. Boleh, silahkan. Kak Udin kan ini Kristen atau Muslim? Tadi saya enggak ini. Kalau ini si biawak saya enggak naikkan ya. Jai, untuk supaya menghindari penghujatan dan penistaan agama di sini, yang pertama adalah kalau dia awam bertanya saja ya. Ya Jai, jangan biarkan mereka membuat pernyataan ya. Yang kedua, karena kalau mereka membuat pernyataan nanti kutabok balik, nanti malu mereka nanti. Tapi mereka punya malu ya. Aib agamanya saya bongkar nanti. Oke, Kak Gian, Kristen atau Muslim? Kristen bang. Baik, silahkan berdiskusi dengan baik. Anda ini seorang Daki bertanya saja. Daki ini sudah sering kok. Kau bertanya sudah aja sering. Ya, Oke, sudah kenal kalau gitu. Silahkan. Aku mau bertanya boleh kan? Iya, silahkan. Ya, memang aku mau nanya. Kamu nggak boleh memberikan penjelasan, bertanya aja. Silahkan bertanya, tanya jawab silahkan. Tanya aja. Muhammad kena sihir kok bisa seperti itu bang? Iya, silahkan dijawab. Nabi Muhammad itu manusia biasa yang diberikan anugerah kemuliaan sebagai nabi dan rasul. Kalau dia kena sihir dan dilindungi oleh Allah dan tidak kenapa-napa, itu yang hebat. Yang lucu itu kalau Tuhan minum air sedikit langsung mati, itu ibarat kita nggak terima. Kalau Tuhan diuji sama iblis, kita nggak bisa terima deh. Tapi kalau Nabi disihir dan dia tidak apa-apa, itu baru namanya amazing, hebat. Maaf ya, aku cuma nanya itu aja ya kak ya. Soalnya aku pun nggak tahu juga kok bisa seperti itu kan. Iya, saya sudah jelaskan. Nama dikit.
Silakan. Kang Joy, itu nak. Ya, silakan Pak. Jadi gini ya, ada cerita dalam Muslim, mau tangkap ya Kang ya, ini tangkap ya, sebagai bahwa kesadaran itu perlu tumbuh dalam kesadaran pemahaman. Di dalam Islam, nabi-nabi Allah cenderung dipelihara oleh Tuhan, dijaga gitu kan. Ya betul. Yang lucu itu adalah anak Tuhan yang nggak terjaga, Pak. Itu ya baru kita terima. itu. Kalau nabi-nabi dijaga itu wajar. Tapi kalau anak Tuhan yang katanya dicintai tapi dibiarkan diseret, ditombak dan disakiti, baru itu agak ada pertanyaan. Ini kemana sih bapaknya kok nggak diselamatin gitu? Apalagi Jadi kalau ada ujian para nabi yang adalah Tuhan, minum sedikit langsung mati, itu baru kita nggak terima. Minum racun sedikit mati itu lemah sekali bagi kita gitu. Kalau nabi udah disihir, udah dikasih racun, masih tetap hidup, menyelesaikan ajaran, menyelesaikan tugasnya, tupoksinya selesai, berarti ini keren banget nabi gitu loh ya. Apalagi ketika dia disihir, ternyata dia baik-baik aja gitu, nggak merubah akalnya, tidak merubah bentuk wajahnya, keren. Tapi kalau ada Tuhan, ujian ketuhanannya dilakukan sama iblis, diajak lagi sama iblis, dia ikut pula, baru kita nggak terima itu. Islam nggak terima itu. Ya, kalau kalian terima sih nggak apa-apa. Kalau kita tuh kayak apaan sih gitu ya? Kok Tuhan gitu banget diuji sama iblis gitu? Bagi kami itu nggak masuk akal gitu. Ya.